Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya, Indah Fitria, di Breaking TV BJN News. Sejumlah perkembangan kasus kriminal menjadi sorotan utama kita pagi ini, diantaranya adalah pengungkapan puluhan kasus oleh Polres Kutai Timur. Pemirsa, mari kita simak bersama pada laporan lengkapnya berikut ini. Selengkapnya, konferensi pers Polres Kutai Timur, pengungkapan kasus kriminal semester pertama 2025, telah merilis laporan kinerjanya. Dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 8 Agustus 2025, Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, menjelaskan berbagai keberhasilan penanganan kasus, mulai dari tindak pidana umum hingga kasus khusus seperti narkoba dan korupsi, pemberantasan narkoba dan curanmor, melalui operasi Antik Mahakam 2025. Di dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus juga nanti kami akan melaksanakan penyerahan korban, penyerahan barang bukti kendaraan bermotor roda 2 kepada korban yang nanti akan dipinjam pakaikan, karena tentunya unit sepeda motor ini masih sangat dibutuhkan oleh korban untuk melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana pencurian sepeda motor Satreskrim Polsek Kaliorang terlebih dahulu. Dapat kami sampaikan waktu dan kejadian pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 itu terjadi pada pukul sekitar 21.30 di Jalan Poros Kaliorang, Bengalon, RT 10, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang. Dan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pukul 9 malam di Jalan Poros Kaliorang Bengalon, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Saya sampaikan untuk penganiayaan dilakukan oleh pelaku melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari dengan cara mengambil dari tempat parkir yang tidak ada penjaga. Prestasi keberhasilan dari Satreskrim Polres Kutai Timur di dalam pengungkapan kasus selama periode semester 1 tahun 2025. Yang ketiga, tindak pidana penggelapan sebanyak 6 kasus. Yang keempat, tindak pidana penyalahgunaan ilegal BBM sebanyak 4 kasus. Yang keenam, yang kelima, tindak pidana pemalsuan sebanyak 4 kasus. Yang keenam, tindak pidana senjata tajam sebanyak 3 kasus. Yang ketujuh, tindak pidana pencurian sebanyak 3 kasus. Yang kedelapan, tindak pidana pertambangan sebanyak 3 kasus. Yang kesembilan, tindak pidana kehutanan sejumlah 3 kasus. Yang kesepuluh, tindak pidana perjudian sebanyak 3 kasus dengan rincian 2 kasus judi online dan 1 kasus judi darat. Yang ke-12, yang ke-11, tindak pidana penipuan sebanyak 2 kasus. Yang ke-12, tindak pidana perkebunan sejumlah 1 kasus. Yang ke-13, tindak pidana pengeroyokan sejumlah 1 kasus. Yang ke-14, tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus. Yang ke-15, tindak pidana pengancaman sebanyak 1 kasus. Yang ke-16, tindak pidana perzinahan sejumlah 1 kasus. Dan yang ke-17, tindak pidana korupsi sebanyak 1 kasus. Kami sampaikan juga selama periode semester 1 tahun 2025, Polres Kutai Timur melalui Satreskrim Polres Kutai Timur mengamankan sejumlah tersangka 57 orang dengan rincian laki-laki 48 orang, perempuan 5 orang, dan anak berhadapan dengan hukum atau ABH 4 orang. Perlu rekan-rekan ketahui, tindak pidana selama periode semester 1 tahun 2025 ini didominasi oleh: pertama, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sejumlah 11 kasus. Yang kedua, tindak pidana perlindungan perempuan dan anak sejumlah 11 kasus. Yang ketiga, tindak pidana penggelapan sebanyak 6 kasus. Yang
Kami sampaikan juga, alhamdulillah selama periode semester 1 2025, Polres Kutai Timur melalui Satreskrim Polres Kutai Timur ini telah menyelesaikan sejumlah 40 perkara dengan persentase 68%. Dengan rincian sebagai berikut: perkara yang telah P21 itu sejumlah 24 kasus, perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice sebanyak 16 perkara dengan rincian tindak pidana menghalangi aktivitas tambang sebanyak 2 kasus, tindak pidana penggelapan sejumlah 4 kasus, tindak pidana pencurian sebanyak 5 kasus, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 kasus, tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus, dan tindak pidana pengancaman 1 kasus. Dapat kami jelaskan, tujuan utama dari restoratif justice ini adalah untuk mencapai keadilan dengan memprioritaskan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, bukan hanya fokus pada pembalasan atau hukuman. Tentunya pendekatan ini juga berupaya untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan melibatkan korban, pelaku serta masyarakat dalam proses penyelesaian. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan. Polres Kutim berhasil mengungkap 25 kasus narkotika dalam 21 hari. Operasi ini mengamankan 29 tersangka dengan barang bukti berupa 178,15 gram sabu-sabu dan 1022 butir pil yestasi. Nilainya diperkirakan mencapai Rp727.125.000. Keberhasilan ini diperkirakan telah menyelamatkan 4.848 jiwa dari bahaya narkoba dalam upaya memberantas pencurian kendaraan bermotor curanmor. Operasi Jaran Mahakam 2024 berhasil meringkus 12 pelaku. Polisi juga berhasil mengamankan 7 unit motor curian dan mengembalikannya kepada korban. Motif dibalik beberapa kasus curanmor dan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur adalah kecanduan judi online. Penanganan kasus kriminal umum dan korupsi, Satreskrim Polres Kutim juga mencatat penanganan 59 kasus kriminal umum dengan 57 tersangka ditahan. Dari jumlah tersebut, 40 kasus 68% telah diselesaikan, di mana 24 kasus dilanjutkan ke kejaksaan dan 16 kasus diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ). Kasus yang paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang masing-masing tercatat sebanyak 11 kasus. Selain itu, Polres Kutim juga sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan seorang oknum kepala desa terkait penyalahgunaan dana desa. Kasus lainnya, Polres Kutim juga berhasil mengungkap kasus-kasus penting lainnya. Penganiayaan berat, Polsek Sangkulirang menangkap pelaku penganiayaan inisial DW umur ke-34 yang menewaskan korban yang berinisial IM umur 40 tahun dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Pembuangan bayi, satu kasus pembuangan bayi di Sangatta Utara terungkap dan tersangka inisial K umur 31 tahun telah diamankan. Sementara kasus penemuan bayi lain di Kanal 2 masih dalam penyelidikan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama dengan menggunakan pengaman ganda pada kendaraan dan aktif membantu aparat dalam memberantas kejahatan. Pemirsa, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Tetaplah waspada dan dukung terus upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Saya Indah Fitria, undur diri, sampai jumpa.